Lumen nomor 11.867, 31 Januari 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hal Kerajaan Allah. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 4 ayat 26 dan 27. Kata Yesus, kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu di malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perumpamaan menjadi salah satu cara Yesus menjelaskan kerajaan Allah. Dalam 3 hari ini, Injil Markus menampilkan 5 perumpamaan. 2 hari lalu menampilkan perumpamaan tentang seorang penabur. Dalam Injil kemarin ada 2 perumpamaan, yakni tentang pelita dan ukuran. Sementara dalam bacaan Injil pada hari ini ditampilkan 2 perumpamaan, yakni perumpamaan tentang benih yang tumbuh dan perumpamaan tentang biji sesawi. Tuhan Yesus mengajarkan kerajaan Allah lewat perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Benih itu ditaburkan orang di tanah. Pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Proses benih yang tumbuh ini menggambarkan kerajaan Allah yang tumbuh dan berbuah pada diri manusia. Namun, manusia terkadang kurang menyadarinya.
Saudara-saudari terkasih, kita mengenal benih. Petani biasanya menanam benih pada musim tertentu. Benih yang kita tanam akan tumbuh jika tanahnya baik. Selain itu, benih yang kita tanam harus dipupuk dan dipelihara. Jika tidak dipupuk dan dipelihara, benih tersebut akan mati. Jika tumbuh, benih itu tidak akan menghasilkan buah yang baik. Benih artinya sabda Yesus. Kita umat Katolik dan Kristen minimal tiap hari Minggu mendengar dan memahami sabda Tuhan. Sayang, sabda Tuhan yang kita dengar kurang kita hayati. Akibatnya, banyak umat Kristiani yang tidak bertumbuh dalam iman. Dengan kata lain, banyak umat Kristiani tidak berbuah. Padahal Tuhan Yesus sangat mengharapkan kita semua untuk berbuah. Buah-buah yang Yesus harapkan antara lain kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, dan kebaikan. Nyatanya ada orang Kristen yang tidak sabar dalam menghadapi masalah dan kesulitan. Ada juga umat Kristen yang tidak setia. Mereka gampang berubah serta tergoda. Saudara-saudari terkasih, perumpamaan tentang benih senantiasa dikaitkan dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah suatu suasana di mana Allah hadir dan berkarya. Kerajaan Allah akan terwujud bila manusia membuka diri untuk dibimbing dan dibentuk oleh Allah sesuai rencana dan kehendaknya. Maka manusia perlu memiliki sifat rendah hati dan membuka diri terhadap bimbingan Allah. Sebaliknya, orang-orang yang tertutup dan bersikap sombong tidak bisa mengalami kerajaan Allah. Berikut kita simak pengalaman Pak Anto, nama samaran. Pak, Bapak tidak ke gereja? Tanya Wati, anak perempuan Pak Anto. Bapak lagi malas ke gereja, jawab Pak Anto. Minggu lalu, Bapak juga tidak ke gereja. Bagaimana Bapak menjadi orang baik? Kata Wati kepada ayahnya. Dengan nada marah, Pak Anto berkata kepada anaknya, sekarang kamu berani ya mengajari Bapak. Kalian pergi saja sendiri. Wati sedih dan jengkel mendengar perkataan ayahnya. Terpaksa Wati pergi ke gereja bersama ibu dan keempat adiknya. Padahal sudah lama Wati menyimpan rasa rindu agar ayahnya pergi ke gereja dan bertobat. Sebab Pak Anto, ayah Wati, sudah lama tidak ke gereja. Saudara-saudari terkasih, Pak Anto merasa bahwa dirinya sudah tua dan dewasa. Dia merasa tersinggung dan marah pada waktu Wati, anaknya, menyuruh ke gereja. Sementara Wati dan keluarga yang lain mengharapkan Pak Anto mau ke gereja, mengikuti misa bersama-sama, serta keluarga-keluarga Katolik pada umumnya. Sebab Pak Anto hanya sesekali pergi ke gereja, itu pun dengan terpaksa. Pak Anto melihat bahwa dirinya baik-baik saja. Pak Anto tidak menyadari betapa pentingnya kehadiran Tuhan dalam hidupnya.
Bahkan Pak Anto meremehkan permintaan anaknya untuk pergi ke gereja. Pak Anto menutup pintu hatinya kepadanya Tuhan. Dalam kondisi demikian, kerajaan Allah sulit berkarya dan bertumbuh. Sebab kerajaan Allah tidak bisa terwujud tanpa keterbukaan dari manusia. Kerajaan Allah itu juga bekerja secara bertahap. Dengan kata lain, kerajaan Allah tidak bekerja secara cepat dan langsung. Manusia hendaknya membuka diri dan melakukan bagian yang harus manusia lakukan. Misalnya, melakukan tugas yang dipercayakan kepada kita. Barangkali tugas yang kita lakukan tidak sempurna, tetapi yang tidak sempurna itu disempurnakan oleh Allah. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah membuka diri agar kerajaan Allah dapat bertumbuh dan berbuah dalam diri kita dan dalam keluarga kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas karya keselamatan yang telah Engkau kerjakan. Semoga benih sabdamu dapat bertumbuh dan berbuahkan kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan, dan cinta kasih. Jangan biarkan kami menutup pintu hati terhadap benih kerajaan Allah. Doa ini kami persembahkan dalam rahmat nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.